Selamat pagi teman-teman pencinta bonsai kelapa dan penikmat proses. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah bonsai saya yang tertimpa jemuran. Jadi dulu nih begini, jadi bagus, daunnya kecil tapi apes, ada angin keras, jemurannya terpa angin dan menimpa bonsai saya. Jadi ya, sekarang saya mau perbaiki. Rencananya mau saya buatkan kelapa kembar, karena kebetulan beberapa hari yang lalu saya sempat lihat di YouTube channel seseorang yang saya lupa itu cara membuat bonsai menjadi bercabang. Sorry, bukan kembar, bercabang. Jadi mudah-mudahan berhasil ya. Kalau ini berhasil, ini akan menjadi musibah membawa nikmat. Karena nggak mungkin saya potong bonsai saya yang sudah lumayan oke, kemudian kita pretelin seperti ini. Tahap awal kita bersihkan pelepah-pelepah yang tua, karena kita ingin melihat inti dari pohon kelapa itu, inti tunas yang kecil. Dan itu konon kabarnya kalau kita benar cara motongnya, belahnya pas di tengah-tengah dan rapi, teorinya itu dia akan menyembuhkan diri dulu, kemudian akan terbagi menjadi dua cabang. Jadi semoga seperti yang kita inginkan. Jadi sekali lagi, yang paling penting ditekankan adalah kehati-hatian, karena salah sedikit akibatnya fatal. Karakter dari pelepah kelapa ini, luarnya itu karena sudah kena sinar matahari dia mengeras, teman-teman. Tapi dalamnya itu masih lembut sekali. Jadi kalau tangan kita menekan terlalu keras biar bisa motong bagian luar, lupa ngontrol tekanan pisau, jadi bablas. Karena dia begitu lewat langsung motong yang dalamnya. Jadi apa yang kita inginkan jadinya nggak bisa tercapai gitu. Oke, jadi saya ingin melihat dua layer, dua lapisan terdalam. Jadi satu yang paling kecil yang baru kelihatan mungkin cuman 3 mm, kemudian dan di luarnya yang bungkus itu, sisanya mau saya bersihkan dulu, hilangkan. Nah, saya potong sekarang agak tinggi jadi kita bisa melihat dengan jelas. Sebentar lagi saya tunjukkan. Itu nanti kita harus lihatnya dari atas. Mungkin kita akan ubah kamera. Oke, kamera sudah kita ini ubah posisinya, jadi kita bisa melihat intinya. Jadi paling dalam itu ada sebuah lingkaran, di luarnya lagi ada, jadi ada 1 dan 2 gitu. Jadi ini fungsinya agar kita bisa melihat jelas, karena kita harus nyari yang inti paling tengah itu, membaginya itu sejajar gitu. Jadi kiri dan kanan, jadi sayap kiri sayap kanan itu tengahnya pas kita bagi, dan pisau itu ngebaginya itu harus lurus ke bawah sampai habis ininya, tunasnya ini kerasa mentok gitu, gerak gitu. Kalau miring, kemungkinan besar yang tumbuh cuma satu lagi gitu, karena dia nggak terbagi. Jadi mana yang lebih besar itu akan tumbuh, yang satunya lagi ya anggap putus lah, karena secara ini dia kepotong gitu. Yang satunya lagi
karena base-nya, dasarnya dia jadinya lebih banyak dapatnya. Nah, itu mungkin itu yang akan tumbuh. Dan kemungkinan kedua yang juga sangat-sangat mungkin adalah amor dia meninggal. Mudah-mudahan ini bisa berhasil percobaan ini. Setelah proses bersihan ini, ntar kita lihat memotongnya juga harus sekali garis, nggak boleh ragu, biar rapi. Kemudian setelah itu kita tantangan berikutnya adalah gimana agar ini nggak busuk. Salah satu yang bikin busuk adalah jamur dan serangga dan kelembaban. Jadi menurut teori saya itu, jadi kelapa ini akan setelah terbagi saya semprot dengan anti jamur, fungisida, kemudian saya jemur, jadi dia kering. Seperti itu teorinya. Kenyataannya nanti kita lihat setelah mungkin ini beberapa minggu kita diamkan. Dan ya, ini saya masih membersihkan lapisan-lapisan tapis tipis di pinggirnya sehingga benar-benar bersih. Kemudian tahap berikutnya seperti yang saya katakan tadi adalah membagi. Nah, ini sekali ini harus yakin gitu, pas garisnya udah bener, alurnya miring ke kiri, miring ke kanan, kita harus berusaha ngikutin. Jadi kemungkinan gagalnya cukup tinggi ya, cukup tinggi sekali. Tapi ya namanya kelapa yang juga udah terlanjur cacat, daripada kita sengaja motong kelapa yang bonsai yang udah cantik, ya mending kita manfaatkan ini. Kalau nggak dapet bonsainya jadi, kita dapat ilmunya, kita dapat pengalamannya. Oke, itu sudah kita lakukan. Sekarang saya akan semprotkan ini anti jamur. Mudah-mudahan ini bisa berhasil ya. Saya punya bonsai bercabang yang pertama. Kalau tidak, ya jangan menyerah. Kita kalau ada lagi model begini, kita coba lagi. Terima kasih teman-teman.